Baik, shalom, selamat malam keluarga Jemaat GBM of Truth dimanapun kita berada, baik kita yang ada di gereja, demikian kita yang ada di rumah kita masing-masing. Puji Tuhan. Sekali lagi mengingatkan bahwa keadaan yang belum mengizinkan kita untuk ibadah bersama-sama tidak mengecilkan kerinduan kita untuk kita semakin giat di dalam Tuhan. Dialah keadaan sekalipun secara live streaming ini tidak membuat kita setengah hati, tapi kita sepenuh hati. Sebab kita bersekutu dengan Allah. Rohnya melawat kita, rohnya memenuhi, mengurapi kita. Roh Tuhan yang bekerja di dalam kita. Roh Allah lah yang akan menolong kita bagaimana kita bisa hidup senantiasa memuliakan Tuhan dan berkenan kepada Allah. Secara khusus bagi kita yang dijadikan Allah untuk kita boleh ada di akhir zaman ini. Begitu banyak tanda-tanda yang sudah Tuhan buktikan di sekeliling kita sebagai sebuah peringatan bagi kita bahwa ini waktunya kita tidak dapat lagi dengan bersantai-santai, dengan menjadikan seolah-olah waktu kedatangan Tuhan masih jauh, masih lama. Tidak. Saya percaya bahwa waktu kedatangan Tuhan sangat-sangat cepat. Lihat keadaan sekeliling kita yang begitu jelas, semua hal yang menyatakan bahwa kedatangannya sudah tidak lama lagi, sudah Allah genapi firman-Nya. Barusan ini kita dikejutkan dengan peristiwa di Libya ya. Di Beirut tepatnya, bagaimana terjadi ledakan yang luar biasa. Ribuan orang terluka, tidak ada panas, hujan, tapi musibah bisa terjadi dan memakan korban. Itulah realitas keadaan yang sudah Allah beritahukan. Tiba-tiba ada sesuatu yang mengejutkan dunia ini. Sebagai sebuah tanda peringatan bahwa di luar Kristus, di luar aku, kata Tuhan, tidak ada tempat perlindungan, tidak ada keselamatan, tidak ada kekuatan, tidak ada yang baik yang dapat dimiliki oleh manusia. Sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mari malam hari ini, segala peristiwa sedang Tuhan izinkan terjadi sekeliling kita, semuanya menjadi sebuah peringatan bahwa kita harus lebih berjaga-jaga dan lebih giat lagi di dalam Tuhan. Amin. Baik, kita melanjutkan pembacaan perenungan kita melalui kitab Obadya. Sampai minggu kemarin kita tahu bahwa akar penyebab daripada permasalahan kenapa Allah menghakimi, mengadili Edom adalah soal hak kesulungan. Karena Esau, keturunan Esau kemudian melekat sebuah rasa dendam, rasa marah yang sedemikian rupa karena mereka telah kehilangan hak kesulungan mereka. Apakah mereka kehilangan hak kesulungan? Bukan, yang tepat adalah Esau menjual hak kesulungan. Hak kesulungan itu tidak hilang sebenarnya, tetapi Esau sendiri yang menjualnya. Ya, tolong dikecilkan. Ya, Esau menjualnya, ini bukan hilang ya. Jadi sebuah kesengajaan. Di sini ada sebuah perbuatan dosa yang begitu jelas dilakukan oleh Esau. Alkitab memberitahukan demikianlah Esau memandang rendah hak kesulungan. Dia meremehkan hak kesulungan sehingga dia dengan sadar sepenuhnya untuk menjual apa yang seharusnya tidak boleh dia jual. Tapi oleh karena sedemikian rupa dosa menguasai, seperti yang dikatakan kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-16, karena Esau memiliki roh cabul. Roh cabul bukan hanya soal perzinahan, tapi nafsu yang rendah. Itu juga disebut sama dengan percabulan. Ibrani pasal 12 ayat 16. Janganlah ada seorang pun yang berbuat cabul atau yang memiliki nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual kesulungannya untuk sepiring makanan. Kita tahu di sini ada sebuah pelanggaran yang dibuat Esau. Jadi Esau menjual. Jadi ini bukan soal kehilangan, tapi Esau sudah menjualnya, sebuah kesengajaan menukar hak kesulungan itu dengan sepiring makanan. Bapak Ibu perhatikan, kebenaran yang diberikan Allah itu adalah kebenaran yang tidak bisa hilang dalam kehidupan kita. Perhatikan, kebenaran yang diberikan oleh Allah adalah kebenaran yang bersifat kekal. Karena Allah kita adalah Allah yang kekal. Dan kebenaran yang Allah nyatakan berikan pada kita adalah kebenaran yang kekal. Kecuali kita menolak kebenaran itu. Kecuali kita menyangkal kebenaran itu sendiri. Kecuali kita menjual kebenaran itu. Maka kebenaran itu, kebenaran yang dari Allah tidak akan lagi tinggal di dalam kita. Itulah sebabnya orang yang meninggalkan, menolak, menjual kebenaran disebut orang berdosa. Orang yang menjauhkan diri daripada kasih karunia Allah.
Sebab itu ayat ke-15 mundur, Ibrani 12 di sana katakan, janganlah ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ibrani 12 ayat 15. Supaya jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan membuat kekacauan, ya. Menimbulkan kerusuhan dan menimbulkan kekacauan, artinya mengakibatkan benih yang buruk kepada sekelilingnya. Oleh karena apa? Ya tadi, menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Tidak mau hidup dalam kasih karunia, tidak mau tinggal dalam kasih karunia, tidak mau hidup dalam kebenaran, meninggalkan kebenaran, menolak kebenaran, seperti Esau menjual kebenaran itu sendiri. Sudah banyak kita dalam kehidupan kita, orang-orang Kristen, tanpa kita sadar, karena kompromi-kompromi dengan hal dunia untuk kepentingan sesaat, untuk kepentingan sementara. Apakah itu bentuknya dalam merupa kebutuhan, kepepet, dan sebagainya. Kita mengizinkan kompromi-kompromi yang tanpa kita sadari itu menjadi bagian menjual hak kesulungan yang kita miliki, yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ingat, kebenaran itu tidak pernah hilang. Kebenaran itu tidak meninggalkan kita, kecuali kita yang meninggalkan Allah, kecuali kita yang menolak kebenaran itu, kecuali kita yang menukar kebenaran Allah. Kebenaran yang sudah Allah berikan pada kita, yaitu tadi memilih hidup menurut dunia, menjadi seperti dunia ini, daripada hidup menurut kehendak Allah. Menjual hak kesulungan seperti yang dilakukan oleh Esau. Sebab itu kita harus cukup peka dengan apa yang kita putuskan. Kita harus cukup mengerti apa yang akan kita buat, supaya jangan kita didapati oleh Allah kita sedang menjual, meninggalkan prinsip-prinsip kebenaran hanya untuk kesenangan-kesenangan sesaat, kesenangan dosa yang sementara di dunia ini. Tapi kita kehilangan bagian yang kekal, kebenaran yang kekal, seperti dikatakan. Sebab kita tahu bahwa kemudian ketika ia tidak menerima berkat itu pada ayat yang ke-17, ia ditolak. Sebab ia tidak mendapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Tidak ada apapun lagi. Kenapa? Karena dia sudah menjual apa yang sudah dilepaskan. Sebab itu orang-orang yang berbalik, yang mau bertobat lagi setelah dia nyangkal Tuhan, itu tidak mudah. Harganya jauh lebih mahal daripada ketika dia sebelumnya belum mengenal Tuhan sama sekali. Orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, tetapi kemudian meninggalkan kebenaran, akan menjadi sebuah keadaan yang lebih buruk daripada keadaan yang sebelumnya yang belum mengenal Tuhan Yesus sama sekali. Maka jangan heran ada orang Kristen yang lebih jahat daripada orang dunia. Jangan heran ada orang Kristen yang lebih buruk keadaan daripada orang dunia. Ya. Karena prinsip ini, kalau engkau menjual kebenaran, jangan sampai engkau kehilangan kesempatan untuk memperbaiki kesalahanmu. Apalagi itu berbicara tentang kebenaran yang mendasar prinsip seperti hak kesulungan yang Allah beritahukan kepada kita, bukan hanya buat Esau, kepada kita dituliskan dalam perjanjian baru. Jangan ada yang berbuat cabul memiliki nafsu yang rendah. Sebab itu mari kita menjadi orang Kristen, khususnya di akhir zaman. Kita memiliki masa anugerah Allah yang luar biasa. Jangan kita menjual kasih karunia Allah hanya untuk sepiring makanan, hanya untuk sekian rupiah, sekian dolar, sekian jabatan, kedudukan, kekayaan. Engkau jual kebenaran di dalam Kristus hanya demi hal-hal seperti itu. Bapak Ibu, dunia yang kita lihat sekarang ini adalah dunia sebentar. Seperti yang saya katakan tadi, peristiwa di Libya. Lihat apa yang terjadi, itu semua langsung habis. Orang tidak pernah bermimpi bahwa hari itu akan terjadi sebuah ledakan yang sedemikian dahsyat, yang radiusnya sekian kilometer jauhnya. Berapa puluh orang mati, berapa ribu orang terluka dan kehilangan harta bendanya. Artinya apa yang kita perlu pikirkan, pertahankan, apa yang kita perlu inginkan menjadi sebuah keinginan, sampai-sampai kita jual kebenaran iman yang kita miliki dalam Kristus. Mungkin kita kata, saya tidak separah itu Pak, saya tidak se-ekstrim itu. Tapi kita main tipu-tipu, kita bohong-bohong kecil. Ya kita sengaja, maafkan saya harus katakan, dosa tidak mengenal ukuran, dosa kecil, dosa besar. Tidak ada dosa bersifat abu-abu. Semua dosa adalah dosa. Allah tidak pandang bulu. Ketika kita membiarkan diri kita kompromi, yang penting orang tidak tahu apa yang saya buat. Engkau tidak sadar, engkau sedang membiarkan hak kesulunganmu. Engkau jual untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Dan kemudian engkau berusaha untuk mencoba mengambilnya kembali. Kelihatannya itu bisa engkau ambil kembali. Mungkin pada fase-fase awal Tuhan punya kasih karunia. Tapi ingat, kita berada di puncak akhir zaman. Saya harap kasih karunia Allah masih beri kesempatan. Tapi jangan sampai kita seperti peringatan pada Esau. Dia tidak punya kesempatan untuk memperbaiki kedua kalinya. Kesempatan itu tidak kembali sekalipun ia mencucurkan air mata.
Firman Allah dengan jelas berkata, Amsal 23 ayat 23 mengatakan, belilah kebenaran, jangan menjualnya. Alkitab berkata hal-hal yang bernilai kebenaran itu harus kita beli. Ada harga yang kita bayar. Itu tidak bisa hanya kita dapatkan begitu saja, tapi ada harga. Artinya kita mau membayar harganya dengan kerelaan kita, ketaatan kita, kesetiaan kita. Melalui prinsip kebenaran, pikul salib, menderita sebagai pengikut Kristus selama di dunia ini. Bukan menjadi sebuah hal yang membuat kita menjadi manusia-manusia Allah yang tidak rela atau tidak mau mengalami hal itu semuanya. Beli, kata Tuhan. Kita tahu untuk mendapatkan sesuatu yang paling bagus, paling indah, paling enak untuk dinikmati, dirasakan, engkau membutuhkan harga yang mahal. Kebenaran itu harus dibayar mahal, Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus Kristus telah membayarnya bagi kita, yaitu melalui pengorbanan dirinya di kayu salib. Sebab itu kita yang sudah menerima kebenaran ini dengan cuma-cuma, sebab oleh kasih karunia kita dibenarkan oleh iman. Kasih karunia Allah itu memberikan kita cuma-cuma. Hanya pertahankan kebenaran ini. Hiduplah dalam kebenaran ini dengan sikap beli kebenaran, jangan menjual. Demikian pula dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Artinya untuk menjadi orang pintar, orang terdidik, orang berpengertian itu bukan dengan gaya model gampang-gampang hidup, jadi tidak bisa. Alkitab kemudian mengatakan, demikian pula dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Orang yang punya hikmat, orang yang punya pengertian, orang yang punya pendidikan tinggi, itu adalah orang-orang yang mau bayar harganya dengan mahal. Engkau tidak bisa menjadi pintar hanya dengan sebuah tindakan sesaat, belajar saat kerja, sebentar mau dapat berkat segunung, mana bisa. Dunia aja tahu bagaimana untuk mereka mencapai sebuah level kehidupan seperti yang mereka inginkan dengan sebuah proses bayar harga yang demikian mahalnya. Alkitab sudah memberitahukan pada kita. Jangan pikir bahwa Alkitab tidak mengajarkan itu semuanya. Hanya kita yang belum menemukannya karena kita tidak mau membacanya. Mari baca Alkitab kita. Maka kita akan menemukan prinsip-prinsip hidup yang semuanya ini sedang diadopsi oleh dunia, sedang ditiru oleh dunia. Belilah kebenaran, jangan menjualnya. Mari hari-hari ini kalau ada kita anak-anak Tuhan yang merasa, aduh saya sudah terlalu setia sama Tuhan, terlalu taat sama Tuhan, tapi kelihatannya saya tidak memperoleh apa-apa, sehingga engkau mulai bergeser secara perlahan dari nilai kebenaran, bergeser daripada pusat kebenaran. Seharusnya engkau tetap ada di sana, hanya untuk supaya engkau mau mengalami perubahan yang instan, perubahan yang cepat. Engkau tidak mau lama-lama berada di dalam situasi yang menekan hidupmu dalam kesusahanmu. Padahal kebenaran itu sendiri akan membentuk engkau, menjadikan engkau, bahkan membuat kehidupan kita mengalami kasih karunia kemuliaan Allah Bapa yang luar biasa. Di mana ada kebenaran, di situ akan ada damai sejahtera dan ketenangan. Ya. Janji Allah. Ya. Karena itu kita harus berpegang pada kebenaran yang Allah berikan kepada kita. Pegang teguh kebenaran, jangan seperti Esau yang menjual kebenaran itu sendiri. Amsal 21 ayat 21, gampang penghafal ayat tentang bagaimana hidup dalam kebenaran. 21 Amsal, 23 Amsal. Amsal 21 Amsal 21 ayat 21, Amsal 23 ayat 23. Amsal 21 ayat 21, siapa yang mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Kalau engkau mau hidup, kalau engkau mau mengalami kebenaran dan mau mengalami hidup yang memiliki honor, respect, hiduplah dalam kebenaran dan kasih. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Ayat yang ketiga mundur. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Amsal 21 ayat yang ketiga mengatakan demikian. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Allah tidak tertarik dengan korban-korban, maaf, ibadah kita apabila kita tidak hidup sesuai dengan kebenaran yang kita terima melalui setiap ibadah yang kita lakukan. Ibadah bukanlah sebuah ritual. Ibadah kekristenan bukanlah ritual, sebuah tradisi agamawi, bukan. Ibadah adalah sebuah prinsip kebenaran, di mana ibadah kekristenan adalah sebuah nilai kebenaran yang mempertemukan kita dengan Allah. Sehingga kalau kita bertemu dengan Allah, kita bisa bersekutu, be one, be unity dengan Tuhan. Kita menjadi satu dengan Allah. Ini loh hebatnya kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan, di dalam kekristenan, yaitu Allah manunggal dengan umatnya. Allah tinggal di dalam kita, Allah hidup di dalam kita. Allah yang maha kuasa, maha agung, maha kudus, maha mulia, ini diam di dalam kita.
Inilah yang menegaskan pengertian. Sebab itu bagi Allah, bagi kita yang percaya di dalam Kristus, tidak ada yang mustahil. Karena Allah yang kita sembah itu bukanlah Allah yang berpisah jauh oleh ruang dan waktu. Sebaliknya Allah itu hidup di dalam kita. Karena itu kebenaran itu begitu kuat menguasai kehidupan kita. Sehingga itu mempengaruhi pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, perbuatan kita. Dan kalau Allah yang menguasai, yang menciptakan, membuat segala sesuatunya sebagaimana keutamaan Kristus, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama daripada segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia Allah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, maupun pemerintahan, maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose pasal yang pertama ayat yang 15 sampai dengan 17. Ia ada lebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Allah artinya Allah yang ada di dalam sesuatu itu ada di dalam kita. Sebab itu dikatakan ayat 18, Ia adalah kepala tubuh, yakni jemaat, yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang-orang mati, sehingga Ia lebih utama dari segala sesuatu. Ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Kristus. Ibadah itu adalah kita menjadi satu dengan Allah. Kita sama seperti plug strom ini ya. Bagaimana handphone kita ini bisa berfungsi, kita harus adakan waktu untuk dia menyatu dengan kekuatan energi listrik. Kalau dia tidak pernah menyatu, lihat semua alat elektronik yang kita gunakan di sini, keyboard sampai HP ini, semuanya berhubungan dengan sesuatu yang Bapak Ibu tidak lihat. Itu ada sebuah proses yang mempersatukan mereka dengan pusat listrik. Itulah sebabnya benda-benda ini menjadi sebuah benda hidup. Tanpa mereka menjadi satu dengan pusat listrik yang sesungguhnya dihubungkan dengan kabel-kabel ini, maka segala sesuatu benda mati ini biarpun diciptakan secara canggih, kalau dia tidak menyatu dengan pusat kekuatan listrik yang menghidupkan dia, maka kecanggihan yang ada di setiap benda-benda mati ini tidak ada gunanya sama sekali. Mereka akan tetap off, tetap mati. Handphone kita yang tidak dicas setelah kita beli di toko, tidak perlu cas, kau boleh beli mahal, boleh menemukan fitur yang canggih. Tapi kalau engkau tidak cas dia sampai di rumah, maka dalam hitungan berapa jam dia akan tidak bisa digunakan lagi. Demikian juga kehidupan kita. Ketika kita beribadah, kita ini sedang menyatu dengan Allah. Kita sedang dipersekutukan, dihubungkan dengan kekuasaan Allah yang supranatural itu. Itulah kebenaran yang kita miliki dalam Kristus Yesus. Sebab itu kalau kita punya kebenaran yang demikian rupa, di mana di dalam kebenaran Kristus kita menjadi satu dengan Allah, jangan menjauh dari kebenaran itu. Jangan tinggalkan kebenaran itu. Sebab tidak ada kebenaran di luar Kristus yang memberikan kepastian bagaimana Allah yang mereka miliki itu dapat diam di dalam umatnya, kecuali kebenaran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari, saya sungguh dibawa untuk melihat bahwa proses menjual kesulungan ini tidak main-main, Bapak Ibu. Ada banyak orang Kristen yang mandang ringan, ini dosa tidak apa-apa. Mereka memilih-milih dosa, dosa ini tidak apa-apa. Saya memberitahukan, dosa adalah dosa. Tidak ada perbedaan perbandingan apapun. Mari kita menjadikan keadaan Esau menjadi sebuah peringatan yang kuat dalam manusia rohani kita. Agar kita semakin dewasa, semakin bertanggung jawab dan berhati-hati dalam setiap tindakan keputusan akan kita lakukan. Mari kita lihat lebih jauh. Yang pertama adalah Esau tidak sekedar kehilangan, tapi Esau sengaja menjual kesulungan. Dosa itu bukan gak sengaja, dosa itu sengaja. Tidak ada dosa gak sengaja. Artinya dosa itu gak pernah, saya gak sengaja berbuat. Saya kilaf, tidak ada. Seperti Esau menjual kesulungannya hanya untuk sepiring makanan kacang merah. Demikianlah setiap dosa itu sebenarnya adalah sebuah hal yang terjadi karena diniati oleh setiap orang. Sebab itu kita harus memeriksa, menjaga hati kita sedemikian rupa supaya jangan kemudian kita berkata, saya kilaf, saya tidak sengaja melakukan hal itu. Yang menjadi pertanyaan tentunya, kenapa Esau bisa menjual kesulungan? Dia bukan anak-anak. Pada waktu itu dia bukan lagi anak-anak. Dia sudah bertumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat. Buktinya dia bisa berburu. Dia bisa membawa buruan. Anak-anak yang usia di atas 17 tahun. Bisa jadi perkiraan ini sudah di atas 20 tahun. Artinya dia bisa berpikir secara logika. Dia pasti sudah mendengar cerita dari ayahnya. Nah, kamu anak sulung, apalagi Ishak dekat dengan Esau. Perhatikan sikap hidupmu karena hak kesulungan itu ada padamu. Tapi tiba-tiba pada hari itu bagaimana?
Esau dengan mudahnya menjual hak kesulungan itu. Apakah karena pengaruh perkataan Yakub yang begitu pandai licin yang berkata, jualah hak kesulunganmu itu kepadaku dan bersumpahlah kepadaku. Kemudian Esau, saya pikir tidak. Tidak semudah itu. Ada faktor lain kenapa Esau sedemikian mudah dia dapat menjual hak kesulungan. Ini bukan kayak menjual mobil loh. Ini bukan kayak menjual rumah. Menjual rumah bisa nothing tulus. Oke lah, sudah rumah mau dijual, besok toh bisa dibeli lagi. Tapi hak kesulungan itu tidak bisa dibeli kembali, tidak bisa diminta lagi. Ketika itu sudah diserahkan, itu tidak bisa diminta lagi. Mobil kita jual, rumah kita jual, kita bisa beli rumah lain, bisa lebih baik lagi dari rumah yang sebelumnya. Hak kesulungan tentu harus kita kritisi. Kita melihat firman Allah dengan kritis peristiwa Kejadian pasal yang ke-25 mulai ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-34 itu ya. Kita kritisi. Ketika ayat 31 Yakub berkata, ketika Esau mulai, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit yang merah-merah itu karena aku lelah. Karena ia baru datang dari padang. Maka Yakub memiliki sebuah ide untuk membohongi kakaknya ini dan berkata, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Ayat 31 Kejadian 25 itu ya. Sampai terjadilah proses terjualnya hak kesulungan itu. Coba mari kita pikirkan sejenak. Saya katakan tadi, firman Allah yang memberitahukan pada kita bahwa kesulungan yang dimiliki Esau bukan hilang begitu saja, tapi dijual secara sengaja. Secara sengaja. Kita bertanya secara kritis, apa yang menyebabkan Esau mau menjual? Bapak Ibu, ini yang saya temukan. Ketika Roh Kudus mengajarkan, inilah yaitu sebuah cara hidup yang memang berbeda antara Yakub dan Esau. Yakub dan Esau memiliki cara hidup yang berbeda. Inilah yang menyebabkan Esau sedemikian rupa. Kita lihat, kalau Esau menganggap ringan hak kesulungan, berarti Yakub menganggap hak kesulungan itu sangat spesial. Kalau tidak demikian, Yakub tidak akan meminta hak jual itu. Dia bisa minta jual kambingmu, jual dombamu, jual tanahmu yang di sana. Tapi ketika Yakub bicara secara spesifik, dia meminta hak kesulungan, sudah perbedaan cara pandang di sini. Esau memandang ringan soal hak kesulungan, tapi Yakub memiliki pandangan yang sangat penting tentang hak kesulungan. Jadi sudah ada di sini cara pandang terhadap hak kesulungan itu sudah berbeda. Yang satu mau memiliki hak kesulungan, yang satu mau menjualnya. Ada sebuah cara pandang yang berbeda. Pertanyaannya, apa yang membuat cara pandang yang berbeda antara Esau dan Yakub? Jujur aja, seringkali juga pemahaman kekristenan kita, ada kebenaran-kebenaran sedikit banyak berbeda. Kenapa kita bisa mengalami perbedaan cara pandang dalam kehidupan kita setiap hari antara kita dengan orang dunia? Antara kita pun dengan sesama orang Kristen sendiri bahkan. Sehingga kita pun sempat bertanya, kebenarannya bagaimana? Tapi kan kelihatan sama benar. Mari kita lihat. Kita lihat kenapa kok bisa terjadi sebuah salah pandang. Kenapa Esau yang sama-sama mewarisi sebuah berkat. Berkat yang sama dari seorang ayah yang diberkati oleh Tuhan, Ishak. Tapi tiba-tiba menjadi seorang anak yang tidak memiliki cara pikir yang seperti bapaknya. Seperti ibunya Ribka. Kenapa dia berbeda jauh? Perhatikan ayat yang ke-27 dikatakan, Kejadian 25, 27 dikatakan bahwa Esau ini pandai berburu. Ya, pandai berburu dan suka tinggal di padang. Pekerjaan pada waktu itu, pemburu itu bukan menjadi sebuah pekerjaan utama. Pemburu itu bisa menjadi sebuah hobi pada waktu itu. Pemburu itu menjadi sebuah kesenangan saja. Bahkan berburu itu akan bisa menunjukkan kemaskulinan seorang pria pada waktu itu. Bagaimana dia menunjukkan keperkasaannya ketika dia bisa membawa pulang hasil buruannya dalam bentuk apapun. Yang semakin susah hasil buruannya didapatkan, semakin dia mendapatkan pujian yang sangat tinggi. Karena pekerjaan pada waktu itu yang paling utama adalah gembala atau pekerja kebun. Makanya Amos sendiri menyebutkan dirinya sebagai peternak domba dan pemungut buah ara. Itu adalah pekerjaan umum pada waktu itu. Pemburu bukan menjadi sebuah pekerjaan yang istimewa. Itu hanya sebagian daripada hobi. Sampai hari ini pun berburu tidak menjadi pekerjaan. Hobi. Kecuali orang yang memang tinggal di daerah yang kondisinya seperti itu. Nah, pada waktu pun demikian. Tapi Yakub adalah seorang yang tenang dan lebih suka tinggal di kemah.
Artinya Esau lebih terbiasa bergaul dengan orang-orang di luar keluarganya. Perhatikan. Pada waktu itu Ishak tinggal di tanah Kanaan. Di tanah Kanaan ada 7 bangsa besar. Itu belum ditaklukkan. Mereka masih menjadi visitor, masih menjadi tamu di daerah itu. Belum ditaklukkan daerah itu. Belum dikuasai sepenuhnya. Jadi ada risiko waktu itu keluarga Ishak, yaitu anak-anak mereka Esau dan Yakub, akan bergaul dengan kehidupan budaya yang ada di sekeliling mereka. Nah, ketika Alkitab mengatakan bahwa Esau lebih suka berburu, sebenarnya Alkitab sedang beritahukan pada kita bahwa dia lebih suka memilih bergaul dengan orang-orang di luar kehidupan keluarganya sendiri. Nanti kita lihat bukti-buktinya. Nah, ini menjadi sebuah bagian kenapa seorang Esau tiba-tiba pada siang di saat dia lelah demikian rupa, dia tidak pikir panjang, dia mau jual kesulungannya. Karena dia sudah termakan dengan cara hidup. Tidak penting itu semuanya, saya tidak perlu punya itu. Perbincangan-perbincangan yang ada di luar keluarganya, nilai-nilai, hal-hal kebenaran yang utama itu terhapuskan. Oleh karena pergaulan yang salah. Alkitab mengatakan jangan sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Esau berada dalam sebuah di luar kandang. Seekor domba kalau dia hidup di luar kandang, risiko ya dia tidak akan menjadi domba lagi. Dia bisa menjadi korban daripada di luar kandang itu. Seperti demikianlah Esau bertumbuh tanpa pengenalan bagaimana hidup sebagai seorang anak. Anak Tuhan, anak Allah, Yahweh, Yehova, Allah Israel, Allah yang dimiliki oleh kakeknya Abraham dan ayahnya Ishak. Lebih asik berburu dengan teman-teman yang sama-sama hobi dan memperkatakan hal dunia yang sama dengan dirinya. Pola pikirnya mulai terbentuk. Itu menggeserkan nilai tentang kesulungan. Coba aja kalau begitu kita biasakan diri kita bergaul dengan dunia. Maka maaf, kalau kita biarkan diri kita lama absen, kita biarkan diri kita untuk kita tidak ibadah, tidak bersekutu, tidak berdoa, kita lebih asik. Maka tanpa kita sadari, seluruh pola pikir kita akan diubahkan oleh dunia dengan begitu cepat dan dengan mudahnya. Sebab itu sebab itu Daud sendiri pun berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari tempat lain. Daud tahu persis apa risikonya ketika berada di luar hadirat Tuhan. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Daud tahu persis apa yang akan terjadi dalam kehidupannya kalau dia hidup di luar tempat yang semestinya dia harus ada sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, kita bisa lihat bagaimana ketika Esau menyikapi rasa laparnya, dia lebih membangun nafsu keinginannya daripada logika, akal sehatnya, bahkan hati nuraninya. Begitu dia lihat orang, coba bayangkan, hanya karena lapar tiba-tiba berikan saya yang sedikit menghirup yang kemerah-merahan itu, maka aku akan jual hak kesulungan ini. Artinya bentukan dari luar itu membuat Esau lebih banyak menggunakan hawa nafsu keinginannya daripada logika berpikirnya sedemikian rupa. Jujur, nilai-nilai yang dibangun oleh dunia itu berasal daripada keinginan hawa nafsu. Nafsu untuk menjadi seperti ini, seperti itu. Menjadi seperti yang mereka pikirkan. Karena sebuah nafsu, karena dunia memang berada di kuasa si jahat. Kalau dunia ini bisa menemukan nafsu yang benar untuk bisa mendapatkan kebenaran itu sendiri, maka Tuhan tidak akan hadir ke dalam dunia ini. Tapi karena dunia ini tidak memiliki sebuah prinsip kebenaran, karena itu nafsu, dunia ini adalah nafsu yang membawa kepada penyimpangan dan kesesatan dalam kehidupan manusia. Kita lihat di sini yang kedua, apa yang dilakukan oleh akibat Esau bergaul di luar rumah. Esau lebih banyak mengambil keputusannya menurut hawa nafsunya, keinginannya semata-mata daripada menimbang dengan pikirannya, logikanya, hati nuraninya. Lebih-lebih lagi bagaimana harus bertindak sebagai anak-anak Tuhan. Tidak. Kita tidak bisa membiarkan kehidupan kita berjalan dengan cara-cara dunia. Semakin kita membiarkan cara-cara dunia, maka untuk kita mengambil keputusan untuk hal-hal yang penting yang seharusnya kita putuskan di dalam Tuhan,
menjadi suatu hal yang tidak mudah untuk kita lakukan. Karena sudah terbiasa kita menerima info yang daripada dunia. Keputusan, pemikiran, ide-ide yang dari dunia. Untuk kita membuat sebuah pilihan yang bersifat rohani, itu bukanlah sebuah hal yang mudah untuk dilakukan. Seperti itulah yang dialami oleh Esau. Pergaulan yang buruk, pergaulan di luar rumah lebih asik dengan hobi dan kesenangan menurut dunia. Pujian menurut ukuran dunia dan segala kehebatannya. Membuat dia pun mengambil keputusan, membuat tindakan-tindakan yang menurut apa yang dia terima dari luar rumahnya sendiri. Akibatnya yang ketiga yang terjadi atas Esau adalah, perhatikan pada ayat yang Fatsal 26 ayat yang ke-34. Yang ketiga yang terjadi, ketika Esau berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beri, orang Het, dan Basmat, anak Elon, orang Het, menjadi, ini lihat sebuah tanda nafsu, keinginan dunia. Lihat, dia mau kawin langsung dengan dua orang istri. Inilah sebuah tanda, sebuah bukti nyata bagaimana kalau manusia hidup dengan hawa nafsunya. Sebuah tanda bukti dari Alkitab sendiri menunjukkan bagaimana dia melakukan sebuah pernikahan yang tidak wajar. Dia menikahi langsung dua istri. Ya. Jangan katakan Yakub juga. Yakub kan menikah dengan dua istri. Pernikahan Yakub dengan dua istri itu adalah kecelakaan. Tapi pernikahannya tidak secara langsung dengan dua istri. Istri pertama Lea sebagai sebuah tipu daya pamannya Laban, itu dia nikahin 7 tahun. 7 tahun kedua itu baru dia menikah dengan Rahel. Jadi dia tidak menikah sekaligus pada malam pengantin dengan dua perempuan. Tapi Esau malam pengantin langsung dengan dua perempuan. Kita bisa tafsirkan ke sana itu. Alkitab tidak memberitahukan cara lain. Inilah menunjukkan sebuah perbedaan. Esau ini melakukan semuanya menurut nafsunya. Ingat, dia adalah seorang pria yang maskulin. Dia orang berburu. Keperkasaannya ini termasuk dalam hawa nafsunya. Ya, sebagai laki-laki sangat dia tidak bisa menguasai dirinya sedemikian rupa. Dan lebih celaka lagi, perbedaan yang ketiga adalah ditunjuk di situ kita melihat bahwa dia menikah dengan perempuan Het. Perempuan Het adalah perempuan tanah Kanaan, orang Kanaan, bangsa-bangsa yang ada di sekeliling orang Israel. Dia tidak menikah dengan sama-sama orang Israel. Ini sebuah kesalahan yang fatal. Sebab itu disebutkan di dalam Kejadian pasal yang ke-27 pada ayat yang 46. Kemudian Ribka berkata kepada Ishak suaminya, mama Esau ini berbicara curhat. Aku jebu hidup karena perempuan Het. Siapa perempuan Het ini? Istri Esau. Kejadian 27 ya. Ayat yang ke-46. Kejadian 27 ayat yang 46. Ayat yang terakhir. Jikalau nanti Yakub juga menikah dan perempuan-perempuan tanah Kanaan ini semacam istri-istri Esau ini, aku lebih baik tidak hidup. Artinya apa? Inilah sebuah perbedaan. Pernikahan Esau telah melukai kedua orang tuanya. Karena dia menikah bukan berdasarkan nasihat orang tua. Karena dia menikah bukan berdasarkan apa yang bisa menjadi sebuah pesan orang tua. Tidak, dia menikah menuruti hawa nafsunya. Sebagaimana dia menjual kesulungannya dengan hawa nafsunya. Bukti hawa nafsunya yang tidak bisa dia kuasai adalah dia menikahi langsung dua orang istri, yaitu Yudit dan Basmat. Keduanya perempuan Het. Luar biasa. Seorang laki-laki menunjukkan keperkasaannya, tapi justru menunjukkan dosanya. Berapa banyak laki-laki, saya dengan hawa nafsu saya diberi. Tidak ada Allah menciptakan hawa nafsu yang secara berlebihan. Yang ada adalah manusia yang tidak bisa menguasai hawa nafsunya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak mau hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu, dosa, sekali lagi saya katakan dari semula, dosa itu bukan sebuah ketidaksengajaan. Apapun bentuknya, dosa adalah sebuah penolakan, meninggalkan, bahkan menjual kebenaran itu sendiri. Itulah dosa. Itu yang terjadi. Inilah perbedaan-perbedaan. Esau memiliki gaya hidup di luar rumah. Dia tidak mau peduli bagaimana kebiasaan orang tuanya mengatur, membesarkan anak itu tidak pernah dia terima. Dia bertumbuh menjadi anak-anak seperti pada umumnya. Anak-anak dunia ini yang hanya mengandalkan maaf, otot, mengandalkan kekuatan dan sebagainya.
tapi sama sekali jauh daripada kebenaran yang sesungguhnya. Amsal 23 tadi mengatakan, kejarlah kebenaran dan kasih, demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Artinya hikmat dan didikan pengertian itu harus diterima, bukan dari luar, tetapi dari dalam. Yaitu dari dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga Allah. Itu harus kita bangun kebenaran, dasar kehidupan rumah tangga kita di dalam Kristus. Sehingga ketika anak-anak kita keluar rumah, mereka tahu bagaimana mereka harus menghadapi segala tantangan yang ada di luar rumah. Karena pengajaran itu telah dipersiapkan di dalam rumah. Tapi Esau menolak hal itu. Akibatnya dia memutuskan semuanya menurut hawa nafsu. Saat dia lapar, dia jual sampai sulungannya. Saat dia mau musim kawin, dia mau kawin, dia kawin, maaf, menurut hawa nafsunya. Sehingga dia tidak mempertimbangkan bagaimana dan perasaan orang tuanya. Lihat itu, kemudian mamanya curhat sama papanya. Kemudian lanjutkan pasal 28. Kemudian Ishak memanggil Yakub, memberkatinya, dan memberikan pesan kepadanya, jangan mengambil istri dari perempuan Kanaan. Kenapa pesan Ishak cuman seperti itu? Karena dia melihat apa yang terjadi Esau ini. Lihat ada sebuah pesan khusus. Nah, kita lihat selanjutnya. Setelah Ishak menyampaikan pesannya kepada Yakub tentang tidak hanya diberkati tetapi juga tentang pernikahan. Jangan kau menikah dengan sembarang perempuan seperti kakakmu Esau yang menuruti hawa nafsunya. Tadi sedikit banyak kita melihat latar belakangnya, bagaimana Esau bisa menjual hak kesulungan itu dengan begitu mudah. Karena dia memiliki sebuah cara hidup yang salah, dan kemudian cara hidup yang salah itu membangkitkan kehidupan yang didasari hawa nafsu. Keinginan-keinginan sesaat yang kemudian disesali kemudian. Orang-orang yang berjalan dengan hawa nafsu keinginannya, seringkali penyesalan itu berakhir pada kemudian baru nyesel. Iya, kenapa ya? Karena lebih bergerak berdasarkan keinginan daripada hikmat pengertian yang harusnya dia perhitungkan untuk setiap apa yang dia lakukan. Itulah orang-orang hidup dengan hawa nafsunya yang begitu besar. Kemudian dikatakan pada ayat yang kedua dalam Kejadian 28 ini, bersiaplah dan pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah istri dari Laban, anak-anak perempuan Laban, saudara ibumu. Maka sesudah itu Ishak memberkati Yakub. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkatimu, memberkati anak cucumu, membuat anak cucu berkembang, bertambah banyak, dan engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia membuat engkau menerima berkat yang diberikan kepada Abraham, kepadamu dan kepada keturunanmu, sehingga negeri ini menjadi milik, negeri yang kudiami sebagai orang asing ini menjadi milikmu, yaitu negeri yang diberikan oleh Allah kepada Abraham. Demikianlah kemudian Ishak melepaskan Yakub, dan Yakub berangkat ke Padan Aram, ke rumah Laban, anak Betuel, orang Aram itu, saudara daripada Ribka, ibu daripada Esau dan Yakub. Maka apa yang terjadi? Baru ketika itulah, ketika Esau melihat hal itu, ayat yang ke-6, ketika Esau melihat hal itu, yaitu bagaimana Ishak memberkati Yakub dan melepaskannya, sambil memberikan pesan jangan menikah dengan perempuan Kanaan. Ayat yang ke-7, perhatikan. Ini yang menunjukkan perbedaan antara Yakub dan Esau. Dan Yakub mendengarkan perkataan ayah ibunya. Kejadian 28 ayat 7, Yakub memperhatikan, mendengarkan nasihat, teguran, didikan kedua orang tuanya. Dan ia pergi ke Padan Aram untuk mendapatkan istri. Dia mengikuti kehendak nasihat orang tuanya. Dia tidak mengejar menurut hawa nafsunya. Dan itu dilihat oleh Esau. Artinya apa? Tadinya Esau hidup di luar rumah. Dengan cara kemudian dia tiba-tiba melihat suatu hal, apa yang menyebabkan adikku Yakub ini sedikit berbeda. Dia mulai masuk ke dalam rumah. Karena dia bisa jelaskan ketika ia melihat itu, yaitu bagaimana ayahnya memberkati dan kemudian memberikan pesan supaya jangan menikah dengan perempuan Kanaan. Artinya Esau mulai melihat, menyadari bahwa ada sebuah nilai dalam keluarga yang selama ini saya tidak dapatkan. Kenapa? Karena saya asik hidup di luar rumah.
Artinya ketika kita jauh dari hadirat Tuhan, ketika kita tidak menjadikan ibadah menjadi sebuah bagian yang sangat penting, yang menjadi the center of our life is Christ Jesus. Sehingga sepenuhnya kehidupan kita hanya berpusat pada Kristus melalui saat teduh kita, melalui waktu bersama kita dan keluarga kita di rumah, melalui ibadah yang harusnya kita lakukan. Maka ketika kita mengabaikan itu semuanya, maka yang terjadi adalah sebuah kenyataan yang membuat kita akan kaget. Kenapa kita berada pada sebuah garis lingkar yang jauh daripada lingkaran kemuliaan Allah yang seharusnya kita ada di dalam lingkaran itu, bukan di luar lingkaran itu. Orang percaya, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, mari perhatikan kehidupan kita. Jangan berada di luar lingkaran kemuliaan Allah di mana kita harusnya ada di dalam. Karena kemudian Esau menyesali hal itu ketika ia melihat bagaimana, dan kemudian dia memperhatikan bagaimana adiknya Yakub taat hormat pada orang tua. That's the value of the family. Itulah nilai sebuah keluarga yang dia tidak punya. Selama ini dia tidak, orang tua sudah cukup orang. Yang penting papaku aku bikinkan sop merah, kacang merah. Maaf, kalau Esau, makanan daging aku buatkan sate bakar semuanya hasil buruanku. Padahal lebih daripada itu. Makanya bahasa Ribka kepada Yakub adalah Ribka kasih. Bukan sekedar suka makan daging, tapi kasih. Kenapa? Karena Yakub mau diajar, Yakub mau belajar sebagaimana disebutkan waktu Kejadian 28 pada ayat yang ke-7. Maka Esau menyadarinya, barulah Esau sadar. Rupanya perempuan-perempuan Het yang menjadi istrinya itu sudah merisaukan ayahnya Yakub. Lihat, perhatikan selanjutnya pada ayat yang ke-9. Kemudian Esau pergi ke Ismail. Sebab itu ia pergi kepada Ismail, yang mengambil Mahalat menjadi istrinya di samping kedua istri yang sebelumnya. Mahalat adalah anak Ismail, Ismail adalah anak Abraham, dan Mahalat itu adalah adik Neba. Artinya apa? Dia memang mulai sadar, tapi kembali lagi karena sudah terbentuk karakter pikirannya. Ismail bukan darah, ya memang bagian keluarga anak Abraham, tapi Ismail sudah berada di luar. Seharusnya kalau dia mau dapat istri yang sesungguhnya tadi seperti yang dilakukan oleh Ishak, mendapatkan seperti yang dinasihatkan ayahnya kepada Yakub, mendapatkan istri di Padan Aram, bukan dari tempat yang lain. Dia pikir dengan menggantikan dengan tidak perempuan Het, tapi dia tetap berarti dia masih mempertahankan dua istrinya. Dia tidak tinggalkan kedua istrinya, dan dia mencari penyelesaian menurut pikirannya, kesenangan sendiri. Orang Ismail, mahal. Kita lihat di sini perbedaan-perbedaan yang nyata antara Esau dan Yakub. Itulah yang menyebabkan Esau sedemikian rupa, demikian mudahnya untuk menjual hak kesulungannya. Sebab itu umat Tuhan, mari kita memperhatikan setiap kehidupan kita, supaya kita tidak mudah terbujuk dengan segala keadaan dunia ini yang dengan mudahnya membujuk kita untuk kita membiarkan kebenaran-kebenaran yang kita miliki, kita kompromikan dengan keadaan dunia. Dalam kondisi apapun, yang paling utama adalah mari kita bangun kehidupan kita setiap hari, supaya jangan sebuah kesalahan Esau. Mari kita dan keluarga kita, mari kita bangun kita dan anak-anak kita. Karena pengajaran yang sesungguhnya itu dimulai dari dalam keluarga. Itulah nilai keluarga Kristen. Kalau kita mengabaikan pengajaran di dalam keluarga kita sendiri, kita menyerahkan pendidikan dunia, mengambil pendidikan dalam diri anak-anak kita, maaf, dunia ini akan membelokkan mereka kepada pendidikan-pendidikan menurut sistem, cara pikir mereka. Dan saya memberitahukan, cara sistem dunia lebih banyak semuanya tidak memenuhi kebenaran Alkitab. Maaf kalau tidak demikian, saya berani katakan, kenapa ada banyak muncul sekolah-sekolah Kristen? Kenapa ada banyak sekolah-sekolah Kristen yang muncul dari gereja-gereja? Ada keraguan-raguan, saya bisa ngomong apa adanya, ada keraguan-raguan. Ada kekhawatiran anak-anak mereka kalau masuk ke sekolah-sekolah yang mereka tidak bisa. Karena kita sudah mulai dibangun dengan sebuah pemahaman di akhir zaman hidup dalam keluarga Kristen. Makanya kita perhatikan bagaimana anak-anak kita selanjutnya. Apa itu hak kesulungan? Setelah kita tahu, ya sedikit banyak kita belajar alasan apa yang menyebabkan Esau menjual hak kesulungan. Apa itu hak kesulungan? Pada hari Minggu kemarin kita sudah belajar, kesulungan adalah secara rohani, hak kesulungan di dalam perjanjian baru itu bicara keutamaan Kristus. Jadi Kristus harus yang utama.
Yang kedua, hak kesulungan itu adalah berkat dalam perjanjian baru, itu berkat yang gak kelihatan. Bukan ukurannya yang kelihatan. Apakah kedua hal ini sudah teruji dalam diri Yakub? Teruji betul. Yakub orang rumah, berarti dia mengutamakan nilai-nilai keluarga, nilai-nilai yang diajarkan oleh ayahnya, ibunya, yaitu Allah Abraham kakeknya dan Allah Ishak. Keluarga ini menegakkan, kalau keluarga ini tidak menegakkan, mengutamakan Allah dalam keluarga mereka, pernikahan akan menjadi sebuah gambaran yang sama dengan dunia. Menikah terserah kamu, toh kalian yang akan menikah. Tapi lihat bagaimana Ishak dan Ribka sungguh-sungguh memperhitungkan istri-istri anak-anak mereka. Itu artinya standar kehidupan mereka sungguh berpusat kepada Allah. Dan Yakub sebagai anak yang suka tinggal di dalam rumah, itu berarti dia membangun kehidupannya dengan keutamaan Allah Yahweh, Yehova, Allah Israel, itu sungguh dibangun dalam kehidupannya. Dan itu nanti kita lihat ada bagian selanjutnya. Yakub bermimpi, itu mulai pada ayat yang ke-10, ayat Fatsal 28 ayat 10. Di sini kualitas seorang Yakub teruji. Bagaimana dia hidup di dalam kemah, di dalam rumah ayahnya, itu menjadi sebuah kualitas yang teruji. Dengan kata lain, bagian yang ketiga, hak kesulungan itu keutamaan Kristus. Yang kedua adalah yang tidak kelihatan. Hak kesulungan itu adalah privilege, hak istimewa. Itu hak istimewa yang Allah berikan pada kita. Ya. Hak yang sangat istimewa, hak kesulungan. Nah, bagaimana hak kesulungan ini dapat dialami oleh Yakub? Hak kesulungan itu hak istimewa. Hak istimewa itu didasarkan tidak ada prinsip Alkitab, tidak ada sebuah janji berkat yang istimewa without covenant, tanpa perjanjian. Tidak ada sebuah unsur-unsur rencana Allah yang luar biasa di dalam Alkitab tanpa perjanjian. Nah, kita lanjutkan pada ayat selanjutnya, ayat 10. Mimpi Yakub. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan ia pergi ke Haran. Ia sampai pada suatu tempat dan bermalam di sana karena matahari telah terbenam. Ia mengambil batu di tempat itu dan menjadikannya alas kepalanya. Lalu ia membaringkan diri di tempat itu. Ayat 12. Bermimpilah Yakub, ia melihat tangga yang puncaknya, ujungnya sampai ke langit, dan malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ayat 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Allah Abraham, nenekmu Allah Ishak. Lihat ini, kealahan Tuhan. Allah menyatakan dirinya kepada Yakub. Inilah sebuah gambaran orang-orang yang bergaul dengan Allah. Allah menyatakan dirinya. Allah akan berbicara kepada dia untuk apa yang akan dihadapinya. Yakub bergaul dengan Allah sedemikian rupa. Allah menemui dia melalui mimpi itu. Allah berdiri di sampingnya dan berfirman, Akulah Allah Abraham, nenekmu, maksudnya Allah Sarah, demikian juga Allah Ishak. Iya. Tanah di mana engkau berbaring ini aku akan berikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu banyaknya. Engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Ya. Dan olehmu dan oleh keturunanmu maka semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Sebab itu ayat 15, sebab itu aku akan menyertai kamu dan aku akan melindungi kamu kemanapun kamu akan pergi, dan kamu akan kembali ke tanah Kanaan ini, kembali ke negeri ini untuk menjadi sebuah hak kesulungan yang aku akan buktikan. Kamu akan kembali setelah kamu mendapatkan istri, kamu akan kembali ke negeri yang aku berikan padamu ini. Maka pada ayat 16, ketika Yakub bangun dari tidurnya, ia berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, tetapi aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain rumah Allah. Ini adalah pintu gerbang surga. Kemudian ia bangun pagi-pagi, keesokan harinya ia bangun pagi-pagi dan mengambil batu yang menjadi alas kepalanya itu, menjadikannya tugu dan menuanginya dengan minyak. Ayat 19, dia menamai tempat itu Betel. Dahulu tempat itu bernama Luz. Kemudian ayat 20, maka bernasarlah Yakub, jikalau engkau menyertai dan melindungi aku, jikalau engkau menyertai dan melindungi aku sepanjang jalan yang kutempuh ini, memberi aku roti untuk kumakan, pakaian untuk kupakai, sehingga aku kembali selamat ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini
akan menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang kau berikan padaku selalu akan kubawa persembahan 1/10 kepadamu. Lihat di sini Allah mulai berbicara tentang covenant, perjanjian. Hak kesulungan itu yang ketiga adalah bicara perjanjian. Allah punya perjanjian dengan Yakub. Dan perjanjian ini demikian rupa dijelaskan secara luar biasa. Inti daripada perjanjian itu sebenarnya adalah ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Allah akan membuat perbedaan antara kita dengan dunia. Seperti antara Yakub dan Esau. Seperti antara bangsa Israel dan bangsa Edom. Allah membuat sebuah perbedaan yang luar biasa. Demikian yang dimiliki dialami oleh Yakub. Yakub memiliki perbedaan yang luar biasa. Kalau kita bicara bagian yang kedua, bagaimana saya bisa melihat bahwa Yakub tidak melihat yang tidak kelihatan. Yakub 14 tahun tinggal di Aram. 14 tahun bukan waktu yang pendek. Seorang kalau dia tahu, mungkin dia berpikir, kalau tahu aku kesulungan gini, aku harus 14 tahun jauh dari papa mama, tiba-tiba papa mama meninggal, saya lebih baik gak usah pergi. Hanya karena hak kesulungan. 14 tahun. Hosea 12 ayat 13 mengatakan, Yakub melarikan diri ke Aram, Israel menghambakan diri untuk mendapatkan istri. Ya, untuk mendapat istri, ia menjadi seorang gembala. Daud belajar menjadi gembala. Tadinya dia orang rumahan, tidak biasa bekerja keras. Tuhan bentuk dia di rumah Laban. Menjadi seorang pria sejati. Menjadi seorang pria yang bertanggung jawab. Menjadi seorang pria yang bekerja dalam segala hal. Dia tadinya terlalu dekat sama mamanya. Dan sekarang dia belajar 14 tahun. Bagaimana dia menjadi pria yang sepenuhnya. Seorang pria yang dipersiapkan Allah. Terlebih lagi, 14 tahun itu membuat dia lupakan hak kesulungan. Dan itu dibuktikan. Dia pulang, dia berangkat. Dia pulang ke Kanaan. Berangkat dari rumah Laban. Dengan sangat kaya. Dia punya ternak yang sangat banyak. Lebih banyak daripada Laban pamannya. Dia menjadi seorang pria yang pandai. Dia menjadi seorang pria yang cerdas. Dia menjadi seorang pria yang sungguh diperlengkapi oleh Allah. Tahukah kita, inilah janji berkat Tuhan. Kalau engkau sungguh mengerti arti hak kesulungan, mengutamakan Kristus, memandang yang tidak kelihatan. 14 tahun tidak menjadi sebuah perasaan membuat aku jauh dari papaku, aku jauh dari mamaku, aku jauh dari keluargaku. Tidak. Padahal dia menjadi gembala, dia pekerja keras. Itu sama seperti Yusuf. Dia dipisahkan oleh Tuhan jauh dari saudara-saudaranya di Mesir. Dia menjadi budak di rumah Potifar. Tapi bagi orang-orang yang tahu hak kesulungan, dia tahu dia tidak melihat yang kelihatan, dia tidak melihat yang kelihatan. One day, suatu hari aku tahu, janjinya pasti digenapi dalam kehidupan. Hak kesulungan itu pasti disediakan Allah. Itulah yang dialami oleh Yakub. Itulah yang diberikan oleh Allah kepada Yakub. Allah sungguh-sungguh mengingatkan janjinya melalui kakeknya Abraham. Apa yang aku janjikan pada kakekmu Abraham akan kuberikan padamu. Abraham menerima visi dan Yakub menggenapi visi Abraham. Karena kita tahu kemudian Yakub memiliki 2 istri dari anak Laban. Tapi sekali lagi bukan pernikahan seperti Esau yang dalam malam pengantin 2 perempuan. Saya harus katakan apa adanya. Tapi Yakub untuk mendapatkan 2 istrinya, Lea dan Rahel, dengan sebuah masa pernikahan yang panjang. 7 tahun pertama dia menikah dengan Lea. Karena Laban tidak mau, karena tradisi pada waktu itu, anak pertama tidak boleh dilangkai pernikahannya oleh adiknya. Anak pertama harus kawin dulu, baru adiknya boleh kawin. Nah, Laban tidak mungkin biarkan Rahel kawin dulu dan anaknya yang sulung belum menikah. Akibatnya kedua perempuan ini menjadi istri. Dan akibatnya kita tahu Tuhan memiliki rencana. Dan memang pada waktu itu belum ada ketentuan yang mengatur untuk bangsa Israel tidak boleh menikah lebih daripada 1 orang istri. Maka kita tahu kemudian daripada Rahel dan Lea ini lahirlah 12 suku bangsa Israel yang besar. Dari Ruben sampai Benyamin. Artinya Allah menggenapi janjinya kepada Yakub secara luar biasa. Dengan membuat sebuah perbedaan yang luar biasa. Dan ini kita bisa lihat perbedaan ini melalui kitab Obadya. Sebab itu dalam kitab Obadya Tuhan berkata dalam ayat 12, jangan engkau memandang ringan saudaramu. Obadya ayat 12 mengatakan, jangan engkau memandang ringan saudaramu. Jangan engkau bersuka cita karena keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya. Jangan engkau membual pada hari kemalangannya. Ayat 13. Jangan engkau masuk pintu gerbangnya pada hari sialnya. Dan bahkan jangan engkau memandang ringan malah petaka yang menimpanya. Dan jangan engkau mengangkut kekayaannya pada hari sialnya, ya. Kemudian jangan engkau berdiri di persimpangan. Janganlah terus pada hari kesusahannya, sampai pada hari kesusahannya. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Apa yang kau lakukan, seperti yang kau lakukan, demikian akan dilakukan padamu. Perbuatanmu akan kembali ke atas kepalamu sendiri.
Artinya Tuhan menunjukkan sebuah pembedaan. Jangan kau main-main dengan anak-anakku. Jangan kau berbuat sembarangan. Jangan kau meremehkan dia sekalipun dia mengalami musibah. Jangan kau tidak salah perhitungan. Lihat, artinya apa? Aku yang akan menjadi pembela mereka. Aku akan menjadi penolong Israel. Aku akan menjadi penolong Yakub. Yakub akan aku bedakan. Mereka boleh mengalami keadaan sulit. Mereka boleh mengalami keadaan sukar. Mereka boleh mengalami keadaan yang sangat berat terpuruk. Tapi Allah punya perjanjian dengan Yakub oleh hak kesulungannya. Hak istimewa itu. Allah membuat perbedaan secara luar biasa dan mengingatkan Esau, engkau sudah melanggar adikmu, melanggar perbuatanmu secara berlebihan, tapi aku akan mengadakan pembelaan. Aku akan mengadakan pembalasan, bukan cukup pembelaan. Pembalasan, ayat yang 15 itu menunjukkan pembalasan. Seperti yang kalau lakukan demikian akan dilakukan padamu, perbuatanmu akan kembali ke atas kepalamu. Itu adalah pembalasan Tuhan Allah. Kita adalah bukan hanya sekedar membela, tapi Allah akan membalaskan kepada kita apa yang menjadi bagian kita, dan membalaskan kepada setiap orang yang berusaha untuk menghalangi kita sebagai umatnya. Allah ada di pihak kita. Allah itu adil. Karena itu Allah mengatakan hak kesulungan itu menjadi sebuah perjanjian Allah bagi Yakub. Engkau Esau menganggap remeh, dan itu menjadi sebuah sakit hati turun-temurun. Sakit hati turun-temurun ini disebutkan dalam Kejadian 27 ayat 41. Esau dendam kepada Yakub karena hal itu. Karena ia menerima berkat dari ayahnya. Sampai dia berkata dalam dirinya sendiri, hari-hari berkabung kematian ayah tidak akan lama. Pada hari itulah adikku Yakub adikku akan kubunuh. Kejadian 27 ayat 41. Jadi roh dendam ini turun-temurun menguasai kehidupan bangsa Edom. Sebab itu mereka melakukan kekerasan. Mereka melakukan perbuatan yang bercelah di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan berkata melalui Obadja, jangan engkau sembarangan. Jangan engkau berbuat seenaknya. Allah yang mengadakan perjanjian dengan Yakub, nenek moyang Israel, adalah Allah yang sungguh menggenapi janjinya. Engkau melakukannya dengan sembarangan, tapi Israel memiliki perjanjian, yaitu hak istimewa. Allah melakukan, Yakub sangat berbeda. Sebab itu kemudian kalau kita lanjutkan, kita selesaikan kitab Obadja ini ya, sekalian jemaat. Karena kalau kita ingat apa yang saya sampaikan dari awal tentang kitab Obadja, kitab Obadja ini berisi 3 pikiran, yaitu tentang kesombongan, kekerasan hati, dan perbedaan. Hak istimewa ini membuat perbedaan, dan perbedaan ini semakin nyata pada ayat yang ke-17. Jelas dikatakan pada ayat yang ke-17 di situ. Yakub terluput. Ya, keselamatan Yakub, judulnya aja jelas, keselamatan Yakub. Artinya Edom tidak selamat. Edom tidak diselamatkan, tetapi Yakub diselamatkan. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Lihat di sini ada sebuah perbedaan bagaimana umat Allah akan diluputkan daripada setiap malapetaka yang akan Tuhan datangkan atas dunia, atas Edom pada waktu itu. Tetapi Allah memeliharakan orang-orang Israel sedemikian rupa, hanya untuk menunjukkan pembedaan sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah karena perjanjiannya. Kenapa? Karena Yakub mau menerima kesulungan, dan kesulungan ini didasarkan pertama oleh pilihan Allah, oleh kehendak Allah yang sudah memilih mereka sejak dari kandungan. Dan yang kedua, Yakub pun hidup menurut ketentuan Allah, hidup menurut kehendak Allah, diam di rumah, mengikuti segala apa yang diajarkan orang tuanya. Itu yang membuatkan dia berbeda daripada kakaknya. Hari ini mari kita perhatikan. Mungkin Allah sudah banyak berbicara tentang perjanjian kepada kita. Mungkin Allah banyak berbicara tentang hal-hal yang sudah mengingatkan kita ini dan itu. Adakah kita juga melakukan hal yang sama seperti dilakukan Yakub? Atau adakah kita asa sudah capek melakukan semua perintah Tuhan, tapi mana sepertinya saya tidak mengalami berkat-berkat Tuhan? Bapak Ibu, berkat Tuhan hanya bicara soal waktu, bukan sebuah yang tidak terjadi. Saya percaya apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu pasti terjadi, tergenapi. Kalau pada waktu itu Allah bisa melahirkan suatu bangsa melalui sebuah keluarga, apalagi cuma berkat kita dan keluarga kita yang kecil. Berapa banyak isi keluarga kita, isi rumah tangga keluarga modern, seorang ayah ibu dengan 1 anak, 2 anak, 3 anak, paling banter 4, 5 anak. Bayangkan Yakub dengan 12 anak pada waktu itu. Allah bisa genapi, bukan hanya mereka, kemudian mereka beranak cucu. Puji Tuhan, keluarga HOT dimanapun berada, mari kita terus berpegang pada perjanjian yang Allah berikan pada kita. Perbedaan ini menjadi sebuah kebenaran yang terus bekerja sampai akhir zaman. Di kitab penutup, kitab nabi-nabi, perbedaan antara bangsa-bangsa dan umat Allah itu jelas.
Bahkan Maliaki 3:18 mengatakan, maka aku akan membuat perbedaan kembali antara orang benar dan orang fasik, orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepada Allah. Artinya prinsip pembedaan itu jelas. Sampai pada puncak daripada penulisan kitab Perjanjian Lama ini, Allah tetap berkomitmen dengan janjinya, aku akan mengadakan perbedaan sesuai dengan perjanjian, sebagaimana seperti Yakub dibedakan dengan Esau saudaranya, seperti Israel dibedakan dengan Edom. Ketika Edom dihakimi, dibinasakan, tetapi umat Allah dipelihara, disertai, bahkan diberkati. Lihat kemudian dikatakan orang-orang Israel yang diangkut dalam pembuangan, mereka tetap memiliki tanah warisan mereka. Orang-orang Yerusalem yang diangkut dalam pembuangan, mereka tetap memiliki tempat perjanjian yang Allah berikan, yaitu di kota-kota tanah Negeb. Sampai disebutkan penyelamat-penyelamat mereka naik ke Gunung Sion. Ada penyelamat-penyelamat, penolong-penolong yang Allah berikan bagi umatnya untuk menghukumkan pegunungan Esau. Maka Tuhanlah yang empunya kerajaan itu, atau seluruh bumi, seluruh dunia. Allah itu adalah pengadil segala sesuatunya. Obadya ayat 20 dan 21. Kalau kita melangkah ke perjanjian baru, mari kita tutup bagian-bagian akhir. Kebenaran perbedaan itu sungguh nyata kepada kita. Ketika Allah berkata, janganlah kamu menjadi sama serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan apakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Jelas Allah katakan, jangan menjadi sama seperti dunia ini. We have to different. We must be different. Tidak bisa tidak. Kalau kita tidak berbeda dengan dunia ini, berarti kita tidak punya perjanjian. Kita tidak punya hak istimewa. Dia punya perjanjian. Sebab itu dia hidup berkenan kepada Allah. Dan dia pun mengalami keistimewaan daripada Tuhan. Satu kali ketika dia melakukan perjalanan pulang dengan kedua istrinya, dengan membawa ke-12 anaknya, dan hasil ternak yang dia dapatkan, dia tidak kembali dan miskin, dia kembali dan kaya raya. Dia berada pada satu tempat di mana ada Allah dalam teofaninya mengadakan perjumpaan dengan Yakub dengan cara yang berbeda. Tidak lagi dalam mimpi seperti di Betel, tapi kali ini Allah menyatakan dirinya dalam bentuk perlawanan kepada Yakub. Dalam Kejadian 32, Yakub bergulat dengan Allah untuk menguji terakhir kalinya bagaimana komitmen Yakub kepada Allah. Apakah Yakub tetap komitmen setia kepada Tuhan, atau dia mulai meninggalkan dalam keadaan kelimpahan semuanya? Janji sudah dipanah, atap meninggal. Tidak, Yakub bergulat dengan Allah, dan hasilnya luar biasa. Kejadian 32 ayat 28 mengatakan, namamu tidak lagi disebutkan Yakub, tapi Israel, karena engkau sudah bergulat dengan Allah dan manusia, dan engkau menang. Dan nama itu diberi nama Peniel, ayat 30. Karena aku telah bertemu muka dengan Tuhan, dan nyawaku tertolong. Aku selamat. Artinya kita lihat di sini sebuah pembuktian bagaimana janji Allah terjadi digenapi atas Yakub. Demikian juga Allah mau menggenapi rencananya atas kita umatnya. Marilah kita mau menjadi sama dengan Tuhan. Keserupaan dengan Allah adalah kerendahan hati. Allah yang memanggil memilih kita adalah untuk menjadi segambar serupa dalam gambar rupa Allah, bukan dengan gambar rupa dunia ini. Gambar rupa dunia ini akan hanya menghasilkan harga diri, kesombongan, kecongkakan. Tetapi gambar keserupaan dengan Allah akan menghasilkan gambar diri Allah, bukan harga diri. Gambar diri Allah yang akan tercetak, yang akan terbentuk dalam kehidupan kita melalui sikap perbuatan kita, dan itu nampak dalam segala sikap kerendahan hati kita. Umat Tuhan, Allah sudah memberikan beda hak kesulungan. Kalau saya boleh tambahkan lagi tentang perbedaan yang Tuhan lakukan di perjanjian baru, 2 Korintus 6 ayat 14. Sebab itu janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Jangan menjadi pasangan tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Karena persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat menjadi satu dengan kegelapan? Ya. Tidak ada. Itu semuanya berbeda. Apakah hubungannya antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama antara orang percaya dan tidak percaya? Tidak ada. Sebab kita adalah milik Allah, dan Allah diam di dalam kita, dan dia berjalan bersama-sama dengan kita. Karena itu kita disebut sebagai anak-anak Allah, umat Allah, dan kita menyebut dia, ya Allah, ya Tuhan kami. Mari kita hidup berbeda. Kenapa? Karena kita punya hak kesulungan,
privilege, hak istimewa, yaitu perjanjian dengan Allah. Sebagaimana Allah berjanji kepada hamba-hambanya, kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan segala keturunannya, Daud. Demikian juga Allah telah memberikan perjanjian melalui kitab yang kita miliki. Perjanjian lama, perjanjian baru. Allah sedang menuliskan sebuah perjanjian. Asal kita hidup sesuai dengan kebenaran firman ini, maka setiap janji-janji Allah pasti digenapi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Hiduplah sebagai anak-anak sulung. Anak-anak sulung berarti yang mengutamakan Kristus, tidak bergantung dengan yang kelihatan, tapi bergantung kepada Allah yang tidak kelihatan. Percaya, bukan melihat. Itulah hidup orang benar. Sebab kita tahu bahwa kita punya hak istimewa melalui perjanjian yang membedakan kita dari dunia ini dalam segala sesuatunya. Tuhan mengurapi kita, Tuhan memberkati kita, jadi kuat oleh Roh Tuhan yang menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami umat-Mu boleh bersama-sama, Tuhan. Kami diam di dalam hadirat-Mu untuk kami bersekutu dalam pujian penyembahan demikian melalui kebenaran firman Allah perihal hak kesulungan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk mengerti apa itu hak kesulungan. Sebab itu menjadi sebuah janji Allah yang sangat luar biasa yang seharusnya kami terima. Sebab firman Allah mengatakan kepada jemaat-jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Kami mau menjadi jemaat anak-anak sulung yang nama kami terdaftar di surga. Tuhan, kami tidak mau hanya disebut sebagai anak Tuhan, tapi tidak menjadi jemaat anak-anak sulung. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan sekaligus jemaat anak-anak sulung. Karena jemaat anak-anak sulung inilah yang namanya terdaftar di surga. Tuhan, kami mau kemuliaan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Karena kami menerima perjanjian dengan Allah melalui kesulungan yang Tuhan janjikan pada kami. Yaitu bagaimana kami harus hidup menurut kehendak Tuhan. Tidak membiarkan kebiasaan-biasaan. Tidak membiarkan hal-hal dunia, pikiran, pengaruh, keadaan dunia ini menentukan, mempengaruhi, mengambil tempat di dalam hati kami. Sehingga dalam sikap, tindakan kami, bahkan keputusan-keputusan kami yang penting, tanpa kami sadari kami lakukan menurut kata dunia, menurut kata orang dunia ini, menurut kata pakar dunia ini, menurut kata ahli dunia ini. Tapi kami mengabaikan apa kata Tuhan. Dan demikian kami mau melibatkan Allah supaya jangan kesalahan Esau. Dia membiarkan pergaulan yang salah menentukan pilihannya ketika dia dalam keadaan lapar. Bahkan ketika dia ingin kawin, dia pun membiarkan cara-cara dunia sekelilingnya menentukan caranya dia kawin mengikuti hawa nafsunya. Tapi kami tidak demikian. Kami adalah umat Allah yang telah dibedakan, dipisahkan karena kami telah ditebus dan diselamatkan seperti Yakub. Allah punya perjanjian dengan kami. Kami punya firman Allah yang kami miliki. Dan dalam firman Allah, Allah berbicara kepada kami. Dan Allah pun menuntut kepada kami bagaimana kami harus berpegang kepada perjanjian kudus untuk hidup berkomitmen dengan Tuhan. Melalui setiap nasar, melalui setiap janji-janji kudus yang kami ucapkan. Sejak kami muda, bahkan teristimewa melalui pernikahan kami. Ada janji-janji kudus, nasar-nasar kudus yang sempat kami ucapkan. Baik sebagai pribadi maupun saat hidup sebagai keluarga Allah, sebagai suami istri, sebagai orang tua. Sebenarnya kami hidup dalam sebuah perjanjian yang kudus sebagai keluarga Allah. Tuhan Yesus, tolong kami agar dalam semuanya itu kami sungguh hidup berpegang, berpadanan dengan perjanjian kudus. Itulah firman Tuhan. Untuk kami mengizinkan firman Allah terus menerangi, memimpin, mengatur langkah hidup kami. Dan oleh firman Allah kami menerima janji-janji Allah yang dahsyat dalam kami menghadapi setiap tantangan, persoalan, pergumulan. Dan di dalamnya kami mempercayai bahwa tangan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan dalam setiap keadaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Sebab Allah menyatakan rancangannya bagi kami yang mengasihinya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini terus berbicara kepada setiap kami. Meteraikanlah firman Allah untuk kami renungkan dan lakukan sepanjang umur hidup kami. Datanglah ya Tuhan Yesus Kristus di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, kekuatan-Mu dan kuasa-Mu. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami untuk kami renungkan dan lakukan selama-lamanya. Mari umat Tuhan kita bangkit berdiri. Buka hatimu, terimalah berkat Tuhan.
Sekarang kami percaya dari surga Allah melihat, Allah menilai kami di gereja maupun di rumah-rumah kami masing-masing. Persekutuan dengan Allah membuat kami menerima, kami menikmati, kami mengalami janji-janji Allah yang luar biasa. Sebab itu diberkati kehidupanmu jemaat Tuhan, keluargamu, pekerjaanmu, masa depanmu, rencanamu, usahamu, niat hatimu yang tulus murni di hadapan Tuhan diberkati Tuhan. Segala apa yang kau kerjakan Allah membuat kau berhasil, beruntung, berkemenangan, dan dibedakan dunia daripada hal apapun juga. Sebab kasih setia kemurahan Tuhan menyertai kita semuanya. Anak-anak, pemuda, remaja, balita, semuanya bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Dalam pekerjaan, dalam kuliah, dalam sekolah-sekolah, semuanya mengejar apa yang menjadi rencana Tuhan melalui cita-cita, mimpi, tujuan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati setiap keluarga Allah, orang tua, anak-anak kami semuanya. Terima kasih Bapa, satukan hati kami untuk kami terus hidup mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan firman Allah sudah terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Bersama saya yang percaya kita katakan amin.